Assalamualaikum Bapak Ibu, Mbak-mbak. Waalaikumsalam Bu Ventin. Selamat datang Bu Ventin. Selamat Terima kasih berkunjung. Bapak. Iya, kita bertemu di dunia maya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa dimulai Bu Ventin? Bisa Bapak, silakan. Saya full screen-kan dulu. Ya, direkam Bapak, jangan sampai lupa. Oke, sudah saya rekam. Ya. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Ventin Rahmawati, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang mengikuti agenda hari ini, diseminasi budaya positif, dan rekan-rekan sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di pertemuan virtual kali ini yang akan membahas mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan diseminasi ini dapat memberi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Berdoa dimulai. Cukup? Baik. Bapak Ibu, selanjutnya ya ini sedikit atau banyak mengenai dari sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kami SD Negeri Korowulon 2 kepada Ibu Ventin Rahmawati. Saya persilahkan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Pak Fajar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Bapak Fajar selaku CGP dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hari ini saat ini diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa mensukseskan programnya Bapak Fajar Trihatmoko dalam rangka diseminasi budaya positif. Nah, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah dengan antusias menyukseskan program dari Bapak Fajar ini. Semoga nanti yang disampaikan oleh Bapak Fajar bisa memberikan manfaat kepada kita, menambah wawasan kita, sehingga kita bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, terutama guru, di dalam kita mengajar di kelas, sehingga bisa membawa perubahan dampak positif dan kita bisa aplikasikan budaya positif kita di sekolah kita. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan ini, sukses selalu untuk Pak Fajar. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Fajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ventin yang telah memberikan sambutannya mengenai persiapan dari kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kali ini masuk pada sesi saya membagikan atau sharing bareng ya, belajar bersama mengenai diseminasi budaya positif. Jadi saya akan berbagi praktik kepada Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif yang ada di sekolah kami dan ada di kelas-kelas kami dan yang telah kami peroleh. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama, ya ini kita akan materinya terdapat ada 6. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol sebagai manusia. Dan yang keenam itu segitiga restitusi, yaitu untuk mencari solusi dari 5 posisi kontrol tersebut. Baik, untuk awal ini, nah Bapak Ibu,
Saya ingin mengajak Bapak Ibu terkait hal ini. Ada pertanyaan pemantik nih. Setuju atau tidak setuju pada satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo Bapak Ibu, adakah yang ingin menjawab? Monggo, Pak Surya, oke. Ibu Ventin, dipersilahkan mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Yang berikan pada saya hukuman ini. Monggo. Hukuman Maaf Bapak, suaranya kurang jelas. Maksudnya dalam tujuan ini, menurut saya gitu. Oke, baik. Terus yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju Bapak Ibu terkait ini? Dan yang nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju terkait ini? Apakah kita bisa memberikan penghargaan pada anak tersebut akan meningkatkan motivasi? Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu akan berkata setuju. Monggo. Coba saya Pak Fajar ya. Nah, untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin bisa untuk beberapa orang, tapi bisa juga tidak untuk beberapa anak. Jadi, kalau menurut saya itu bisa ya, bisa tidak. Tergantung kita tuh harus tahu alasannya dulu, anak itu melanggar hukuman karena apa, melanggar aturan karena apa, di situ. Kalau bisa untuk meningkatkan disiplin, itu seperti paksaan. Dan menurut saya, ketika anak dihukum, itu kita seperti gimana ya, tidak memberikan kebebasan kepada anak. Intinya tidak setuju saja Bapak saya. Lalu memberikan penghargaan dapat memotivasi besar, bisa setuju. Ya. Tetapi ini juga penghargaan yang seperti apa dulu, begitu Bapak. Itu pendapat saya, tapi yang lainnya monggo silahkan. Boleh berbeda. Memang ini masih menjadi problematika kita. Di sini ada yang banyak setuju, ada yang banyak tidak setuju terkait hukuman, pemberian hukuman yang positif dan penghargaan ini. Nah, dari sini kita akan membahas mengenai budaya positif yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, ada lagi ini. Nah, mengenai itu saya juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membahas mengenai apa yang terbangun dari budaya positif itu. Adakah yang ingin menjadi orang seperti A dan ada yang orang menjadi seperti orang seperti B? Orang seperti A itu dia akan menggunakan kertas kecil, menuliskannya, kemudian digenggam. Dan orang B itu sekuat tenaganya untuk membujuk dan gimana caranya. Nah, di sini ada membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan milik si A. Oke, monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin mencoba seperti itu sebelum kita membahas lebih panjang mengenai budaya positif? Silakan. Adakah? Mungkin Mbak Luki, Bu Luki ingin menyampaikan. Bu Luki, mikrofonnya. Mungkin saya mau coba untuk jadi yang A. Oh baik, terus kemudian adakah yang menjadi yang B? Bu Aulia mungkin atau Ibu? Iya, boleh. Mungkin saya bisa jadi yang teman B. Baik, oke, coba silakan
coba berperan bahwasanya Mbak Aul menjadi berperan sebagai B. Dia berusaha untuk mengancam, membujuk atau merayu biar Bu Luki bisa membuka tangannya. Dari sini ceritanya seperti itu. Monggo, apa bisa dimulai sekarang, Bu Aulia untuk menyampaikan kata-katanya. Baik, mungkin langsung dimulai aja ya. Bu Luki boleh lihat nggak tangan kanannya itu ada apanya ya? Nggak boleh. Mau buat apa lihat-lihat tangan saya? Gak apa-apa dong, kan bagus jarinya lentik. Aku pengen lihat nih, kayaknya bagus tuh kalau dipakein kutek. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan Mau tangan lihat saya. berat-beratnya. Kenapa nggak pakai tangannya Mbak kali. Nisa aja? Apa dong, kan aku pengen lihat punyamu. Nggak mau, tangannya Mbak Nisa lebih bagus. Nah, ya udah deh. Kalau misalnya aku kasih kamu es krim, kamu mau nggak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kamu nggak suka, aku juga nggak suka. Nggak suka es krim. Sukanya apa dong? Sukanya baca buku. Oke. Kalau aku bawain buku, mau nggak baca buku bareng sama aku? Nggak mau. Sukanya Kenapa baca nggak buku mau? sendiri. Ya udah deh, aku punya buku bagus nih, nanti aku pinjemin ke kamu. Mau nggak? Berarti pinjemin buku cuman buat lihat tangan aku aja. Ya enggak, kan baca buku kan bisa buat nambah wawasan, pengetahuan. Nggak mau. Oke, baik. Terima kasih Bu Aulia dan Bu Luki. Dari sini kan bisa tahu nggih Bapak Ibu bahwasanya kita lihat dari Bu Luki itu berusaha dia tidak mau membukanya. Dan Bu Aulia tadi sudah macam-macam membujuknya, merayunya, menyuapnya biar Bu Luki itu mau membuka tangannya. Dari sini kan kita bisa mengetahui bahwasannya apapun yang dilakukan oleh anak itu berasal dari diri anak itu sendiri. Nah, mari kita belajar bersama-sama terkait dengan budaya positif. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada dua tokoh Bapak Ibu, Stephen R. Covey dan Dr. William Glasser. Bahwasanya kalau Stephen ini itu mengarah pada stimulus respon. Kemudian untuk Pak William ini mengarah pada teori kontrol. Contoh pada kotak pertama realitas atau kebutuhan yang sama untuk respon. Kemudian untuk teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda-beda Bapak Ibu Guru. Jadi tidak bisa kebutuhan manusia itu harus sama semuanya. Jadi mencerminkan bahwasanya kita memberikan kepada siswa itu tidak sama serta-merta untuk disamakan antara A dan B. Nah, kemudian yang untuk menurut stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Memang menurut Stephen ini berkata melihat semuanya sama. Namun menurut Dr. William ini berkata setiap orang memiliki gambaran berbeda. Memang terlihat sama manusia laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, namun ada hal yang berbeda. Dari stimulus respon dan teori kontrol dapatlah makna disiplin. Makna disiplin ini adalah dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu Guru. Jadi mari kita merubah bahwa disiplin ini tujuan adalah menciptakan anak-anak
yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Coba perhatikan lagi tadi cerita dari Ibu Luki dan Mbak Aul, Bapak Ibu. Ketika Bu Aul tadi sudah membujuk untuk membuka tangannya, Bu Luki berusaha itu, namun ternyata Bu Luki tetap mempertahankan karena Bu Luki mempunyai motivasi intrinsik untuk membukanya kapan. Gitu. Nah, jika Bu Luki mau membukanya karena bujukan dari Bu Aul, berarti artinya itu memperoleh motivasi secara ekstrinsik dari Bu Aul sehingga mampu membuka tangannya untuk memberikan informasi yang ada di tangannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat selanjutnya. Ini dia yang dimaksud dengan nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi yang bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu sekalian di sekolah untuk mengacu menumbuhkan rasa-rasa dari nilai kebajikan anak-anak di sekolah. Nah, ada 6 diantaranya yang paling kita lihat bawah ini, itu profil pelajar Pancasila yang menyatakan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi memang profil pelajar Pancasila ini sudah banyak sekali untuk dipelajari dan kompleks sekali nggih Bapak Ibu. Jadi mengambil 1 atau 2 itu juga sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah. Misal mandiri, kita bisa mengembangkan rasa mandiri ke anak dengan nilai-nilai kebajikan itu. Baik, selanjutnya. Nah, dari teori motivasi perilaku manusia itu terciptalah jadi ada 2 secara eksternal dan internal Bapak Ibu. Tadi yang kita lihat seperti Bu Luki dan Bu Aul tadi yang menjelaskan ketika Bu Aul sedang berusaha merayu Bu Luki berarti itu secara eksternal. Kemudian kalau Bu Luki coba berusaha membuka tangannya itu berarti secara internal. Nah, ini kalau eksternal ini menyatakan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Itu kan bentuk hukuman-hukuman yang sudah ada. Akhirnya itu munculnya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapat jika saya melakukannya? Itu imbalan. Misal kalau penghargaan tadi ya Bapak Ibu. Kalau yang eksternal itu tadi yang sebelah kiri ini berarti pada ke arah hukuman. Kalau eksternal sebelah kanan ini sebagai pada arah penghargaan. Sedangkan kalau internal, motivasi secara internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sini pertanyaannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Berarti mereka akan menggali kemampuannya diri sendiri untuk menjadi orang yang dia inginkan. Namun sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tidak mengarah pada hal-hal negatif yang ada di dunia ini, namun ke arah hal yang positif. Ya. Jadi lanjut. Kemudian di sini, oke, baik Bapak Ibu. Kita masuk tadi kan mengenai adanya, kita sudah melihat ada penghargaan, hukuman secara, kemudian ada motivasi secara intrinsik dan ada secara ekstrinsik. Nah, ada beberapa pertanyaan ini Bapak Ibu untuk mengajak kita lebih memahami. Yang pertama, ada tindakan guru seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira niki kategori sebagai hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silakan. Oke, Bu Dewi, Bu Atika Hanum, Bu
boleh untuk menyampaikan. Baik, terima kasih izin menjawab. Kalau menurut saya itu hukuman, Bapak. Oh baik, ini hukuman. Mencatat memang ini bagian dari hukuman. Kenapa bisa disebut hukuman? Karena anak tidak tahu, anak tidak bisa menyadari dirinya. Akhirnya dia hanya memperoleh perlakuan. Untuk yang nomor 2, adakah yang ingin menjawab? Silakan. Baik, Silakan. Bapak. Terima Ya, kasih. Ibu Atika Kalau Hanum. menurut saya itu hukuman, Bapak. Oh iya, karena ini bentuk hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga ini, ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini wujudnya hukuman atau konsekuensi ini Bapak Ibu. Itu sebuah hukum juga. Oke Bapak, terima kasih Pak Sur bahwa menyatakan bahwa itu hukuman. Baik, untuk Bu Luki silakan mau menjawab yang mana Bu Luki? Izin menjawab untuk nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sepertinya kalau menurut saya itu masuk ke konsekuensi. Iya, nggih. Ini memang menunjukkan bahwa ini wujud dari konsekuensi nggih, karena ini sudah tahu karena dia sudah mencoret-coret, maka dia harus melakukan mengganti kertas. Silakan Ibu Devi Tias, ada ingin menjawab yang mana Ibu Devi? Ibu Devi? Devi Tias? Sudah angkat tangan? Silakan. Baik, Pak. Saya akan menjawab yang membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, ini Menurut merupakan saya itu konsekuensi, Pak. Iya, memang ini menyadari nggih, karena dia telah menumpahkan dan dia membersihkannya. Itu bagian dari konsekuensi. Nggih, Ibu. Monggo. Selanjutnya ada lagi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini bagian dari hukuman ini kurang kata-kata tidak ya. Murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan wujud hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Monggo. Oke, Bu Aul silakan. Bu Aul. Apa ini Ki? Bagian dari apa? Silakan. Oke Pak, izin menjawab. Kalau menurut saya bagian yang tindakan guru itu termasuk hukuman. Iya, nggih. Ini termasuk hukuman nggih Bapak Ibu. Terus ada pertanyaan yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Monggo Pak Sur. Itu juga merupakan sebuah hukuman seperti nomor 3 dan nomor berapa tadi? Nggih Bapak, tadi seperti nomor 1, 2, 3 bagian dari hukuman. Namun ini juga bisa ke arah konsekuensi karena kalau sudah ada disepakati dan bisa jadi hukuman jika orang itu tidak mengetahui bahwa ada lari 2 kali mengelilingi lapangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bisa menjawab ini, artinya kita bisa membedakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dari sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena ulahnya. Maksudnya seperti tadi, kita melihat menumpahkan air, maka harus mengelap airnya di meja itu. Sedangkan kalau hukuman karena dia udah ngelap meja, tiba-tiba dapat hukuman suruh lari lapangan, nah itu justru yang kurang baik. Di sini juga ada mencontohkan membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Itu masuknya pada sakit hati nggih Bapak Ibu. Sedangkan kita sebagai pendidik
untuk selalu positif agar anak-anak tidak merasa sakit hati dan belajar di sekolah dengan nyaman dan menghadirkan dunia yang berkualitas bagi mereka. Selanjutnya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, semisal cuma ngelap tumpahan air, habis itu sudah lupa, bisa ngobrol lagi dengan temannya lagi. Jadi konsekuensi itu tidak berdampak buruk terlalu lama, namun untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Di sini ada ketika hukuman itu akan menghadirkan anak membenci kedisiplinan, Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu wujud dari paksaan dan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, sehingga menganggap dirinya itu buruk, bukan lagi menjadi yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan serta marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Namun berbeda dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Anak menghargai disiplin karena mereka menyadari, kemudian stimulus dan adanya tanggapan, terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri yang baik, terus anak belajar untuk mematuhi peraturan, sehingga tidak kehilangan hak-haknya semuanya dan dia tidak akan terasa terasingkan. Itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu tadi ya, ada terkait penghargaan apakah memotivasi. Ini juga masih penuh dengan perbincangan ya, Bapak Ibu. Menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini memang kalau ada penghargaan dan hukuman kalau yang dirasa itu bisa membuat menghancurkan potensi anak. Jadi kita sebagai guru harus mencoba selalu menyeimbanginya. Contoh nih, di sini penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misal kita simpelnya minta tolong untuk ambilkan barang, nanti akan dikasih permen. Nah, itu saja. Tapi kalau berkali-kali kita ambilkan barang, nanti kasih permen, mungkin orang yang diberi permen juga akan bosan karena penghargaannya cuma itu-itu saja. Akhirnya kan menghancurkan potensinya. Gitu. Contoh yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ini sulitnya Bapak Ibu, ketika kita menghadirkan penghargaan dan sudah memberi penghargaan dan luput kadang seorang guru pada siswanya, bahwa dia sudah berusaha maksimal, namun kita tidak imbangi dengan penghargaan yang baik. Akhirnya akan menimbulkan tidak semangat lagi. Kemudian ini contoh penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Saya pernah membuat kegiatan bahwasanya jika anak ini kayak gini akan saya data. Ternyata efektif, namun ada yang kurang efektif. Anak-anak akan berusaha mencari kesalahan orang lain juga. Nah, itu bukan cerminan dari anak-anak yang melalui motivasi secara intrinsik, namun itu secara ekstrinsik ya. Tidak ingin menjadi lebih baik menurut dirinya, namun ingin lebih baik menurut dianggap orang lain gitu. Selanjutnya menghukum, penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena mereka tidak bisa jadi yang nomor 1. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai restitusi. Dalam keadaan permasalahan memang harus ada tahapan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi intinya restitusi adalah merefleksikan diri dan mencari solusi apa yang telah mereka lakukan.
Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka inginkan. Nah, tentu saja pilihannya tujuan yang mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu tujuan dari pengertian restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan hukuman tadi, dan ada konsekuensi dan restitusi. Bahwasanya kalau hukuman itu bagian dari identitas gagal Bapak Ibu. Kenapa identitas gagal? Karena sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dan itu membekas lama. Dan selanjutnya tidak nyaman untuk murid. Kalau kita selalu memberi hukuman, akhirnya murid akan merasa tidak nyaman, kurang rileks, dan tidak bisa mengutarakan pendapat-pendapat yang ada dalam dirinya. Terus, hukuman itu bagian dari korban mendapatkan keadilan. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Selanjutnya ada perilaku pasif dan agresif meningkat nih Bapak Ibu. Kenapa bisa perilaku pasif muncul? Karena takut, karena ada hukuman, jadi dia akan lebih diam saja, tidak banyak bicara, tidak banyak memberikan pendapatnya. Terus kenapa agresif meningkat? Bisa saja karena dia sudah pernah dihukum, akhirnya dia akan meningkat agresifnya dalam melihat temannya jika salah seperti mereka. Jadi mereka melakukan gimana caranya melaporkan kepada gurunya bahwa temannya juga berbuat seperti itu. Nah, ini akan lebih agresif seperti itu. Oke, jadi inti dari restitusi untuk mengembalikan diri mereka itu hukuman. Oke, masuk pada konsekuensi Bapak Ibu. Sesuatu harus terjadi, seperti hal yang tadi, menumpahkan air maka harus segera mengelapnya. Terus tidak nyaman untuk jangka waktu pendek saja Bapak Ibu, karena konsekuensi dia yang telah dilakukan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman hanya dalam sementara. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, ini yang kurang mendukung. Kemudian ada restitusi Bapak Ibu, restitusi yang perlu kita pelajari banyak. Restitusi itu merupakan pilihan, kita memberikan pilihan-pilihan kepada anak untuk menyadari dirinya. Intinya selalu mengajak merefleksikan diri anak itu, menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, dalam kata ganti itu dia akan merasa nyaman kembali. Terus murid dan anak mendapatkan penguatan. Nah, ini dari restitusi. Masalahnya terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang contoh kata-katanya ini apa yang kamu yakini. Jadi memancing anak bila anak itu berbuat salah, misal ini ngejek temannya gitu kan, kita bisa memberikan penguatan apa yang kamu yakini. Berarti anak itu akan meninggali dirinya bahwasannya aku yakin bisa menghargai teman-teman. Berarti kalau berbuat mengejek teman itu perbuatan yang tidak baik, maka dia harus meyakini perbuatan yang positif. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dari hal itu kan mengajak. Pertanyaan ini itu pertanyaan restitusi, yaitu mengajak anak untuk berpikir sendiri gimana caranya memperbaiki jika dia ada hal yang salah. Gitu. Terus murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, restitusi itu bagian dari hal yang positif Bapak Ibu dalam memecahkan masalah. Nah, dari sini kita bahas. Ada ciri-cirinya, bukan untuk menebus kesalahan. Oke, yang pertama, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Misal kalau ada permasalahan berantem itu untuk memperbaiki hubungan dua orang yang berantem. Terus memberikan tawaran. Jadi memberikan tawaran ya, seperti tadi pertanyaannya untuk menawarkan apa yang harus kamu perbaiki. Keyakinan apa yang perlu kamu tingkatkan. Itu kan bagian dari untuk menawarkan apa yang ingin diperbaiki. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Tadi kan untuk merefleksikan. Nomor 5, restitusi mencari
kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Dan ke-8, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Untuk pertanyaan ini kita beralih pada keyakinan kelas. Monggo ada yang bisa menjawab, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Monggo, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan? Monggo Bapak Ibu. Oke, Bapak Suryana. Oke, terima kasih. Saya akan berusaha menjawab. Nomor 1. Kenapa harus memakai helm, pakai aturan? Ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk penyelamatan, di mana pada seseorang pengendara itu apabila jatuh, yang paling fatal adalah kepala, maka dari itu kepala harus dilindungi. Ya, okay. Kemudian bagaimana lagi Pak? Maaf. Oh ya, baik. Monggo Ibu Tin. Adakah ingin Terima kasih. Nomor 2 atau nomor 3? Untuk nomor 1 saya sepakat dengan Pak Surya bahwasanya ketika kita kendaraan untuk pakai itu tujuannya hanya satu, sebenarnya keselamatan. Nomor 2, 3M itu bisa berlaku ketika dulu waktu pandemi di situ. Tetapi di saat ini mungkin yang lebih tepatnya yang berlaku di mencuci tangan ya di situ. Selanjutnya yang mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat kendaraan sudah saya jawab ya Pak ya. Yang nomor 1 dan 3 itu, yang 1 mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Itu bisa menjadi peraturan karena itu seperti dari satu arah pihak saja di situ. Tapi apabila itu memang disosialisasikan juga kesepakatan menjadi keyakinan kelas Pak. Begitu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf izin ngaturkan dulu ya Pak. Oke. Baik Ibu Ventin, Pak Suryana, terima kasih sudah memberikan sedikit gambaran bahwasanya memang ini yang mau mengajak kita ke arah keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 seperti sepeda motor? Nah, itu karena kita akan muncul yakin kalau menggunakan helm maka akan aman berkendara bila ada misal daun jatuh atau belakangnya truk ada debu-debu, maka bagian muka kita akan aman, tidak terkena debu, tidak terkena pasir. Nah, itu hal-hal yang aman. Kita yakini di situ. Terus ada juga tidak terasa panas di bagian kepala kalau siang hari berkendara itu. Dulu ada pertanyaan menggunakan masker. Dulu kan terkena COVID nih Bapak Ibu, memang kita mempercayainya. Jika jauh, maka tidak akan terkena virus. Jika kita cuci tangan, mungkin tidak akan kena virus masuk dalam tubuh kita secara cepat. Itu yang diyakini. Nah, dari diseminasi kali ini kita mau berbagi mengenai keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Yaitu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai tadi yang kita sudah bahas itu seperti berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, itu bagian dari nilai-nilai kebajikan ya. Terus yang disepakati bersama. Nah, keyakinan kelas ini nanti arahnya adalah di kelas kita Bapak Ibu, bukan di tempat lain namun di kelas kita. Nah, dan dari latar belakang berdasarkan suku, negara, bahasa maupun agama. Kalau misal kelasnya seluruhnya
Muslim bisa menggunakan salam dulu. Nah, terus apa itu keyakinan kelas? Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Memang kadang banyak orang melanggar peraturan karena mereka memiliki keyakinan gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu sedikit video mengenai keyakinan kelas. Gimana kabarnya kalian? Kali ini kita mau membahas mengenai keyakinan kelas. Tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Pak Fajar mau menyontohkan terlebih dahulu. Kalau kita mau pergi naik motor, baiknya kita pakai helm. Kira-kira helm itu gunanya untuk apa sih? Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan itu yang dimaksud dengan keyakinan, yaitu apa? Mempercayai bahwa helm itu aman untuk berkendara. Merasa aman, berarti kita yakin kalau ada apa-apa, tak kejatuhan pohon kelapa, buah kelapa, itu tidak akan terjadi cedera yang keyakinan kelas itu apa? Kita mau membuat suatu keoptimisan kelas kita bahwa kita bisa akan melakukan yang lebih baik. Di masa depan kita akan memperoleh hal-hal yang baik. Gunanya keyakinan kelas itu untuk apa? Iya, untuk menjadi percaya diri. Percaya diri itu apa? Segalanya yang menurut hatimu untuk dilakukan itu dimaksud dengan percaya diri. Tidak hanya tampil di depan umum, tapi kamu mengerjakan tugas tidak mencontek, itu bagian dari percaya diri. Yuk kita mau diskusi bareng-bareng. Pak Fajar pengen kalian menuliskan keyakinan kelas yang kalian pikirkan. Nah, bebas. Oke, boleh ditulis. Kira-kira keyakinan kelas kita apa? Nah, coba di pagi hari alangkah baiknya ketika kita ketemu dengan guru apa? Baik Bapak Ibu, tadi sedikit cerita video yang saya sampaikan mengenai keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas itu menyampaikan pada anak apa aja yang disampaikan kepada anak, dan anak diberi kesempatan untuk menuliskan apa yang mereka yakini. Ya, kita hanya perantara untuk memantik saja, memberikan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Semisal ketika kita datang ke sekolah, kita bisa meyakini apa dulu jika ketemu dengan orang lain. Maka anak-anak tadi bisa merespon untuk mengucapkan salam sapa, senyum salam sapa pada gurunya. Nah, anak-anak kemudian ada yang mau menuliskan itu untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian dituliskan dan diakhiri dengan menempelkannya di papan keyakinan. Kemudian keyakinan itu kita juga harus disepakati bersama Bapak Ibu, tidak hanya ditulis saja, habis itu kita bahas bersama mana keyakinan yang akan kita gunakan. Alangkah baiknya keyakinan tidak terlalu banyak, karena terlalu banyak keyakinan nanti kita akan bingung untuk menseleksinya. Jadi utamakan memilih keyakinan-keyakinan kelas yang lebih berdampak di kelas kita. Itu selanjutnya ada contoh peraturan dan nilai keyakinan kebajikan yang dituju. Semisal ini contohnya adalah selalu kembali ke buku ke tempat duduk. Ini kan dari tanggung jawab. Mungkin dengan memberikan keyakinan kita selalu tanggung jawab terhadap apapun yang ada di kelas. Ini kan mengajarkan anak untuk peka jika ada sesuatu yang berbeda di rak bukunya, berbeda di mejanya, ada buku yang berserakan, maka harus ditata. Dilarang mengganggu orang lain, ini kan akan memunculkan menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu bentuk menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, nah ini kan kita keyakinan kelasnya
keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang membawa rokok, itu menulisnya menjaga kesehatan. Kemudian ada bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Jangan berlari-lari di dalam kelas, merupakan bentuk keamanan dan keselamatan. Ini bentuk dari keyakinan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada pertanyaan Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Adakah yang ingin menjawabnya Bapak Ibu terkait ini? Adakah yang ingin menjawabnya Bapak Ibu? Sepertinya. Oke. Masuk ke selanjutnya. Kalau di sini kita akan melihat mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita bahas yang bertahan hidup terlebih dahulu. Bertahan hidup itu yang di bawah Bapak Ibu. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian ada kasih sayang. Kita membahas yang ini, bertahan hidup. Tadi menurut ceritanya si Doni ini, bertahan hidupnya karena ingin makan, untuk mengisi perut. Berarti bisa memenuhi kebutuhan dasar yang pertama. Mungkin Doni bisa ke yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kan ada teman-temannya sedang makan. Mungkin Doni ingin bergabung, ingin bersama-sama, tapi dia nggak bawa makan. Jadi biar sama-sama makan dan memperoleh kasih sayang bersama satu kelompok itu. Terus ada kebebasan Bapak Ibu, yaitu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Nah, dari pertanyaan tadi mungkin Doni bisa ingin mencoba hal yang baru, yaitu kebebasannya dia. Ingin merasakan makanan si A, si B, si C, itu yang kebebasan. Kesenangan Bapak Ibu, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mungkin dari setelah mengambil itu dia akan merasa senang karena sudah memakan makanan orang lain. Terus penguasaan Bapak Ibu, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini wujud ingin diakui bahwasanya bisa. Apakah Doni tadi dihargai atau dihormati jika aku minta? Nah, itu merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dunia yang berkualitas. Kita sebagai guru perlu sekali untuk menghadirkan dunia berkualitas. Jika sering kita memberikan hukuman, bagaimana, apakah akan membentuk dunia berkualitas bagi peserta didik, atau hanya membuat dunia dia yang kurang berkualitas karena seringnya kita memberikan hukuman. Nah, dunia berkualitas merupakan tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kemudian tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, itu namanya dunia berkualitas. Setiap orang memiliki dunia yang berkualitas berbeda-beda, tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Seperti itu. Selanjutnya mengenai
5 posisi kontrol. Nah, terkait dengan dunia yang berkualitas Bapak Ibu, kita perlu menjadi menjadi posisi kontrol bagi peserta didik, yaitu lebih utama yang tengah, yaitu sebagai manajer. 5 posisi kontrol sebagai guru itu ada penghukum. Penghukum itu ya tadi bisa menghardik, berucap tidak baik terhadap anak yang menyakiti hati, dan pembuat merasa bersalah. Ini membuat anak itu merasa bersalah. Tolonglah kerjakan, contoh, tolonglah kerjakan demi Pak Fajar gitu. Nah, itu merupakan pembuat merasa bersalah, menghadirkan anak itu merasa bersalah. Kemudian teman mengajak, ayolah kerjakan, nanti biar kita bisa gimana. Nah, pemantau Bapak Ibu, kalau pemantau itu kita hanya akan memantau saja, melihat kemampuan. Nah, yang utama adalah manajer. 5 posisi kontrol sebagai manajer yaitu mengajak anak-anak memantik sesuatu yang ingin mereka lakukan. Ya, di sini Bapak Ibu, identitas gagal itu masuk pada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Dan identitas sukses terdapat pada identitas motivasi teman pemantau, dan identitas berhasil sukses kontrol diri yaitu pada manajer. Bapak Ibu sekalian, kita memang mengacu yang kali ini kita ingin berbagi mengenai manajer. Namun kita melihat dulu perbedaan dari antara penghukum sampai manajer. Kalau guru berbuat itu, penghukum akan mengucapkan yang menyakiti dan menyindir. Kalau membuat merasa bersalah itu mengucapkan Bapak kecewa, kenapa kamu kayak gini, itu membuat orang merasa bersalah. Terus kalau berteman itu menanyakan alasan-alasan untuk muridnya, buatkan alasan. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, Bapak pernah membantu kamu kayak gini, maka kamu harus melakukan ini. Nah, itu sebagai teman. Kalau pemantau Bapak Ibu, menghitung atau mengukur, apa peraturannya? Jadi cuma mengingat apa peraturannya, memantau apa yang telah dilakukan. Sedangkan kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini kan ucapan guru memang agak biasa saja. Namun bila anak tersebut memiliki permasalahan, maka anak itu akan menggali kemampuannya untuk menyelesaikan masalahnya atau mencari solusinya. Dan hasil-hasil dari penghukum sampai manajer itu akan berbeda-beda Bapak Ibu. Jika kita menjadi guru yang penghukum, mungkin anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain serta berbohong. Itu yang akan hadir dari seringnya kita akan memberikan hukuman. Namun akan berbeda jika kita menjadi manajer Bapak Ibu. Itu akan menjadi menguatkan pribadinya. Kemudian kalau menjadi pemantau akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak akan berubah ketika kita awasi saja, bukan berdasarkan hatinya untuk tergerak berubah sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi restitusi tadi sudah ciri-cirinya saya sudah sampaikan, yakni masuk kepada segitiga restitusi. Tentu namanya juga kita membuat keyakinan kelas. Tidak akan mudah keyakinan kelas itu terlaksana dengan sekali saja. Perlu ada pengingat untuk itu dan mungkin akan muncul permasalahan yang hadir dari siswa. Sehingga kita perlu untuk mengembalikan anak tersebut meyakini yang telah mereka hargai. Nah, bagaimana untuk mengembalikannya? Yaitu dengan tahap segitiga restitusi, Bapak Ibu. Di sini kita lihat bahwasannya
Segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang sebelah kiri validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Contoh, bila anak memiliki masalah, berarti kita akan mengajak anak itu merasa nyaman terlebih dahulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kan menjelaskan dulu. Setiap orang pasti. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah bersalah seperti ini. Misal kalau berantem. Terus, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi misal berantem, nah kemudian ditanya, kenapa melakukan yang itu? Biar anak itu menjelaskan. Jika anak itu sudah menjelaskan, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinannya. Kita menguatkan lagi keyakinan yang telah dibuat. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, mengingatkan lagi. Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu bagian dari menanyakan keyakinan kelas. Mari kita bahas sedikit mengenai menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, Bapak Ibu. Jadi bukan lagi mengarahkan sebagai penasihat saja kita, namun kita menstabilkan kondisi anak dulu. Kalau anak sudah berbuat itu, kita masuk pada dunia anak tersebut. Kenapa dia melakukan itu, gitu ya? Berarti kita memberi stimulus-stimulus seperti yang ada di sini. Terus guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, itu kan bagian dari kata-kata yang membuat anak merasa nyaman. Nah, nanti dari rasa nyaman itu dia akan muncul untuk menvalidasi tindakannya, kemudian melakukan keyakinan kelas yang telah dia langgar. Intinya seperti itu. Terus ada lagi ini Bapak Ibu juga buat salah. Intinya kita juga bisa menjelaskan pada diri kita, saya juga pernah berbuat seperti itu. Namun nanti jelaskan lagi bahwasannya perbuatan itu kurang tepat. Kemudian kita gunakanlah yang validasi kebutuhan. Nah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahannya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kekuasaan, kebebasan, cinta, kesenangan, dan kebutuhan dasar yang lain. Terus ketika dalam validasi kebutuhan Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah anak ketika terdapat masalah, ketika dia sudah mengungkapkan isi hatinya, maka kita bisa memvalidasi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini kan mengajak anak bahwasannya, saya masih tidak terlalu parah dengan orang lain. Artinya memunculkan rasa anak itu masih memiliki hal yang baik gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, di sini kan mengajak anak untuk menceritakan kenapa dia melakukan. Terus apa yang penting bagi kamu? Nah, kemudian ada, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Misal dia memiliki sikap yang baik, misal dia harus menjaga harga dirinya karena difitnah. Nah, kan jadi dia bisa marah karena hal tersebut. Maka kita juga bisa menjelaskan, bisa tetap mempertahankan sikap menjaga harga diri, namun diseimbangi dengan sikap yang lain. Kita selalu memberikan hal yang positif terhadap anak. Nah, selanjutnya, maukah kamu
belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, itu bila berantem dengan temannya, bila pinjam terus nggak mau dikasih, kemudian ditabok temannya, itu kan hal-hal yang tidak sesuai dengan kodrat anak. Gitu. Selanjutnya ada, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini mengajak anak biar lebih menghargai dirinya. Nah, yang selanjutnya, tahapan restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, ada kata-kata yang perlu, kalau di sekolah lain mungkin dengan peraturan, kira-kira kamu sudah melanggar peraturan apa? Nah, kali ini kita beranjak pada bahasa yang menguatkan anak. Ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas ini? Misal kalau ejek-ejekan, berarti kan bagian dari menghormati, berarti kita sudah tidak sesuai dengan kodratnya, berarti kita harus kembali ke keyakinan kelas untuk menghormati gitu pada siswa. Terus ada nilai-nilai universal apa saja yang kita sepakati, kata-kata apa saja tadi yang ada di nilai-nilai universal kita yang disepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kalau misal dalam kejadiannya dalam satu kelas, kamu ingin jadi anak seperti apa, ya kan? Biar anak itu menggali kemampuannya, menceritakan angan-angannya, karena kita sebagai guru itu hanya sebagai penuntun Bapak Ibu, tidak semena-mena menjadi yang utama mengarahkan mereka menjadi hal yang baik, namun sesuai dengan yang kita, namun kita hanya bisa menuntun kodrat anak. Ya. Berikut Bapak Ibu contoh video restitusi. Ada apa Mbak Dia? Sebelumnya hari ini kamu sudah tidak senang. Pak Mbak Fia, masa aku dibilang ngatain nama ibunya, padahal kan saya cuma ngobrol biasa sama Mbak Risma. Ya aku marah, aku ngata-ngatain Mbak Fia di depan kelas. Ya seperti itu Pak. Jelas saja kamu marah karena kamu tidak bilang Mbak Fia seperti itu. Pak Fajar juga seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu bilang apa ke Mbak Fia? Yang ngatain Pak, jadi anak tuh jangan santai dong. Ada beberapa teman di kelas ngeliat kami. Seperti itu pasti kamu melakukan halnya itu dengan alasan tertentu kan? Iya Pak, aku juga nggak mau dibilang ngatain ibunya. Ya, sangat wajar seseorang membela dirinya agar lebih baik lagi. Untung kamu tidak berantem, bahkan yang lebih parah lagi. Iya Pak, aku juga masih pengen berteman sama dia, jadi cuma udah biasa aja. Nah, sekarang coba kamu lihat lagi tindakan kamu ngata-ngatain Mbak Fia tadi di kelas. Tindakanmu itu sudah sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas? Enggak sih Pak, capek juga Mbak Fia kayak gitu. Jadi, keyakinan apa yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Aku juga pengen menghormati dan menghargai teman, tapi pas itu karena aku sedang emosinya, jadi melakukan perbuatan itu Pak. Kamu yakin tidak menghargai teman itu sangat penting? Yakin Pak. Sip. Nah, sesuai dengan tanggapan itu, kita sebagai manusia harus saling menghargai sesama. Namun, menghargai orang juga perlu dalam keadaan emosi. Jangan marah-marah. Kita harus mengambil tindakan yang tepat. Betul? Iya Pak, aku harus lebih bersabar dan menghargai. Kalau dia juga teman saya yang perlu dihargai juga. Nah, dari perilaku itu tadi, kira-kira kamu bersedia nggak memperbaiki kesalahan itu? Bersedia Pak. Setelah ini saya akan mendatangi Mbak Fia untuk minta maaf dan bermain bersama lagi. Baik, itu sangat luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu, itu tadi
yang telah saya sampaikan mengenai segitiga restitusi. Kita ada tahapannya untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, terkait dengan budaya positif yang kita pelajari hari ini, bahwasanya kita menggunakan ini Bapak Ibu. Jadi kita berusaha menghadirkan kalimat-kalimat nilai-nilai kebajikan yang akan diberikan kepada anak-anak, biar anak-anak memiliki dunia yang berkualitas di masa depan. Nah, disiplin positif ini yaitu membantu anak agar masuk kepada tahapan dirinya lebih baik lagi. Nah, urutannya seperti itu, perihal untuk membuat disiplin positif, budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kita hadirkan terlebih dahulu nilai-nilai yang akan digunakan. Kita sepakati di sekolah ataupun di kelas kita nilai-nilai yang akan digunakan. Terkait dengan hukuman dan penghargaan, memang akan lebih baik ketika kita menggunakannya, yaitu untuk menyadarkan posisi kontrol anak lebih baik. Karena ketika hukuman dan penghargaan, memang dua-duanya bisa secara tidak langsung akan menghukum. Nah, dengan menghadirkan keyakinan kelas, kita akan lebih percaya lagi menjalankan apa yang telah kita lakukan. Kemudian kita juga perlu, Bapak Ibu Guru, di manapun berada, kita perlu memahami kebutuhan dasar anak-anak. Kenapa anak-anak bisa berbuat itu? Maka kita juga untuk selalu mendiskusikan bersama anak-anak atau merefleksikan kepada anak-anak apa yang telah mereka lakukan ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, dengan cara satu posisi kontrol yang baik, yaitu sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi apabila anak tidak melaksanakan keyakinan kelasnya, dalam artian telah melanggar keyakinan yang telah mereka sepakati. Tentu keyakinan bukanlah hal yang mudah dilalui, namun jika dilalui bersama dan kita laksanakan bersama, akan menumbuhkan budaya positif. Yang lebih kecil adalah di sekolah dan akan menjadi budaya positif di masyarakat secara luas. Sekian Bapak Ibu terkait pemaparan diseminasi budaya positif. Bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, sebelum berpindah pada penutup, adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mengenai budaya positif yang ada di sini? Jika tidak ada, alangkah baiknya kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan diseminasi di siang hari ini. Semoga ilmu berbagi ini bisa membuat kita lebih baik lagi di sekolah maupun di luar sekolah agar menciptakan budaya positif sendiri dan menghadirkan motivasi intrinsik tersendiri untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, bila ada yang salah tutur kata mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cukupkan di siang hari ini untuk kegiatan diseminasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diizinkan untuk keluar dari room.